Saya sedang berada di Kampung Batik Laweyan, pusat kegiatan ekonomi kreatif di Kota Solo. Batik Laweyan memiliki sejarah panjang dan kini bertransformasi menjadi industri kreatif yang memadukan tradisi, inovasi, dan teknologi. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang menekankan pemanfaatan ide dan inovasi sebagai sumber utama nilai ekonomi. Kekuatannya terletak pada kreativitas manusia. Sebagai contoh penerapan ekonomi kreatif, mari kita lihat bagaimana salah satu usaha batik yang ada di Kampung Batik Laweyan yang sudah mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam usahanya. Berikut wawancara dengan selaku pelaku usaha ekonomi kreatif adalah Batik Halus Puspa Kencana. Batik Halus Puspa Kencana, saya Setiawan Muhammad, saya generasi ke-6. Saya meneruskan perusahaan dari orang tua. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang usaha dan jenis batik yang Bapak produksi? Jadi saya melanjutkan kira-kira di tahun 2017. Jadi Batik Puspa Kencana ini sudah eksis pada tahun 1978. Sudah bergerak di bidang batik tulis, batik cap maupun batik printing. Kalau jenis batiknya tuh di sini ada apa aja, Pak? Jadi tadi ada batik printing, ada batik tulis, dan ada batik cap. Itu pas awalnya batik printing ya, terus Batik tulis dulu. Itu kita mengembangkan batik cap, dan di era 90-an ke sini kita mengembangkan batik printing. Selanjutnya, apa bentuk kreativitas atau inovasi yang diterapkan dalam desain atau proses pembuatan batik di sini? Di era-era 70-an kita masih memproduksi batik-batik tradisional. Di tahun 80-an kita sudah mengembangkan proses cap dengan akulturasi motif-motif modern dengan warna-warna modern. Terus yang selanjutnya di tahun 90-an kita bekerja sama dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia. Sehingga pada tahun 90-an sampai sekarang ini kita memproduksi batik-batik dengan teknik lukis atau teknik colet untuk motif-motif Malaysia. Udah merata secara internasional juga gitu ya? Ya, kita sudah sebagian kita ekspor. Itu di Malaysia aja Pak? Atau Ada di Malaysia, ada di Amerika, ada di Vietnam, ada di Kamboja. Ya. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana usaha batik ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar? Pada tahun 2000-an ke sini, Ya. itu memang Kampung Batik Laweyan ini boleh dikatakan 2000 sampai 90 sampai 2004 itu mati suri. Mati suri di Kampung Batik Laweyan. Itu karena apa? Banyaknya produksi printing. Batik-batik printing. Padahal yang namanya printing itu bukan batik, printing itu tekstil yang bermotif batik. Tapi setelah tahun 2004 kita sesepuh-sesepuh di Laweyan ini ingin membangkitkan lagi produksi batik di Kampung Batik Laweyan ini, sehingga kita membentuk namanya Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Itu diinisiasi oleh sesepuh-sesepuh yang ada di Kampung Batik Laweyan. Terus pada setelah kita penataan 3 tahun 2007 itu batik ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO. Jadi setelah tahun 2007 ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya, alhamdulillah produksi batik meningkat lagi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang di sekitaran Laweyan. Kita bisa produksi lagi di perusahaan-perusahaan batik yang ada di Kampung.
Kalau pengaruhnya dari perkembangan sampai sekarang itu sangat berpengaruh. Artinya batik itu selain kita memproduksi batik, selain ada tukang batiknya, ada tukang capnya, ada tukang finishingnya, juga ada penjahit-penjahit yang di sekitaran Laweyan ini juga bergerak. Artinya mereka juga bekerja. Berarti dari tenaga kerjanya tuh rata-rata ya sekitaran sini? Ya, sekitaran Laweyan. Selanjutnya, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan usaha batik ini? Ya, tantangannya di era modern sekarang ini sebenarnya kita lebih dimudahkan dalam sisi produksi karena bahan baku kualitasnya lebih bagus dan tahun-tahun yang lama ya sebelumnya. Kedua, kita juga berusaha mengembangkan motif-motif yang modern antara akulturasi Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kita harus mengikuti tren-tren warna yang ada di nasional maupun internasional. Karena ada tren warna itu fashion, kita harus bisa mengikuti. Paling tidak kita sekarang ini dimudahkan dari sisi marketing karena sudah ada digital marketing. Itu akan lebih memudahkan kita untuk menjual batik. Ya, kalau dari pembelinya kira-kira gimana Pak, ada tantangannya? Nah, batik sekarang sudah meluas di Indonesia ini, artinya produsen batik kan tidak hanya di Solo, Jogja, Pekalongan, Cirebon. Artinya masing-masing sudah punya identitas batik lokal dengan teknik pembuatan maupun pewarnaan maupun desain. Artinya tantangannya memang yang kita perlukan itu memang kebijakan pemerintah seperti kemarin dari Kota Solo, Mas Wali Kota Mas Asmati itu mencanangkan untuk menggunakan batik cap apapun tulis, tidak boleh menggunakan batik printing. Lah itu akan menumbuhkan lagi pasar batik di Kota Solo paling tidak. Kalau dari pembelinya tuh ramai di offline atau di online? Dua-duanya ramai. Dua-duanya ramai ya? Iya, dua-duanya ramai. Di pesanan-pesanan maupun di biasanya ada targetnya nggak Pak? Kalau pengen sebulan berapa piece? Kalau target pasti ada, tapi kan target itu hanya untuk bagaimana kita lihat pasar supaya kita bisa masuk ke pasar. Ada sih target-target. Selanjutnya, menurut Bapak, peluang apa yang masih bisa dikembangkan agar usaha batik di Laweyan semakin maju? Ya, kita bersama teman-teman di Forum Kampung Batik Laweyan ini sekarang lebih concern ke sustainability, kepada eco-friendly batik. Jadi di Laweyan ini kebetulan kita sudah punya instalasi pengolahan air limbah, kita yang komunal kita sudah punya. Kita juga sekarang ini mengembangkan lilin sawit. Artinya yang dulunya lilin malam batik itu petroleum base, sekarang kita lebih vegan base. Kita menggunakan sawit, dari sawit sehingga lebih hemat energi, lebih ramah lingkungan, tidak dari sisi kesehatan juga karena itu kita mengganti parafin, basic petroleum base, sehingga dari sisi kesehatan pun juga lebih terjaga. Kita mengembangkan eco-friendly batik sehingga kita menggunakan bahan-bahan baku yang lebih sustainable. Kalau dari kualitas juga sama-sama bagus Pak? Sama, kualitasnya sama. Bahkan kalau boleh dikatakan lebih bagus karena warnanya lebih putih. Sudah cukup Pak? Cukup. Cuma itu aja wawancaranya. Ya. Kita saya ke kamera dulu Pak. Dari hasil wawancara dengan pemilik batik halus Puspa Kencana menjadi contoh nyata pelaku ekonomi kreatif yang mampu menjaga tradisi sambil berinovasi dengan memadukan teknik batik printing, tulis, dan cap serta desain modern. Produk mereka kini dikenal hingga ke Malaysia, Amerika, dan Vietnam. Melalui promosi digital di media sosial dan marketplace,
PT Galus Puspa Kencana berhasil membawa batik lokal ke pasar global serta memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Sebagai anak muda, mari kita dukung perkembangan ekonomi kreatif dengan mencintai dan mempromosikan produk lokal. Kampung Batik Laweyan menjadi bukti bahwa inovasi mampu menjaga warisan budaya tetap hidup. Saya, Eva Basuti NIM A200 0022 0047 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, pamit undur diri, sampai jumpa di liputan ekonomi kreatif berikutnya.